Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, yarhamukallah. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita kembali untuk bisa duduk menuntut ilmu. Al-Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, suatu ketika pernah menyampaikan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Menuntut ilmu, mencari ilmu, duduk di majelis ilmu adalah amalan yang tidak ada tandingannya. Jadi duduknya kita pada malam hari ini untuk sama-sama menuntut ilmu, kita berarti insya Allah sedang melakukan sebuah ibadah yang tidak ada nilainya atau tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Bahasa mudahnya bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Imam Ahmad, in sahhat niyatuhu, tapi kalau niatnya itu lurus, kita insya Allah malam hari ini akan mendapatkan pahala yang besar karena menuntut ilmu, tapi dengan syarat niatnya lempeng, niatnya lurus, niatnya baik. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Moderator, semoga pada kesempatan malam hari ini dan seterusnya ketika menuntut ilmu, kita sama-sama meluruskan niat. Ditanya sama teman-teman Imam Ahmad, wahai imam, wahai kiai, kalau bahasa kita wahai ustadz, gimana maksud niat yang lurus dalam menuntut ilmu biar kita dapat amalan yang tidak ada tandingannya di sisi Allah? Maka kata Imam Ahmad, ada dua hal. Ini dua hal ini ingat baik-baik dan jadikan dua hal ini selalu ada di dalam kegiatan kita menuntut ilmu dimanapun kita berada. Raf'ul jahal an nafsihi wa raf'ul jahal an ghairihi. Niat yang lurus dalam menuntut ilmu itu adalah satu,
tujuannya ingin mengangkat kebodohan dari diri. Kita ini bodoh, kita ini nggak ngerti. Allah katakan dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kalian semuanya. Allah yang mengeluarkan saya, Allah yang mengeluarkan panjenengan sedoyo dalam keadaan tidak ngerti apa-apa. Gak ngerti apa-apa kita ini dikeluarkan oleh Allah dalam keadaan bayi dari rahim ibu kita, gak ngerti apa-apa. Maka tujuan menuntut ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri. Yang kedua, untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Berarti isyarat yang disampaikan oleh Imam Ahmad, jika kita sudah dapat ilmu, sampaikan kepada orang. Kata Allah dalam Al-Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini orang yang paling berhak mendapatkan ilmu yang telah kita dapat. Siapa mereka? Orang-orang yang berada di sekitar kita. Kalau di sini yang hadir suami, istrinya nggak datang, nanti pulang ke rumah sampaikan ke istrinya. Yang istrinya datang, suaminya nggak datang, maka nanti kalau sampai ke rumah pas makan bersama nanti malam, sampaikan, Mas tadi saya pengajian dapat ini dapat itu. Yang malam ini anaknya tok yang datang, bapak ibunya nggak datang, sampaikan ke bapak dan ibunya. Kalau malu mau disampaikan secara langsung di SMS pokoknya nggak apa-apa. Masukkan ke grup keluarga. Yang datang simbahnya, anaknya nggak datang, cucunya nggak datang, ya disampaikan kepada keluarganya. Kalau kata orang ibda binafsik, kita sama-sama mulai dari diri sendiri. Itu niat yang lurus di dalam menuntut ilmu. Semoga kita semua yang duduk di sini, yang mendengarkan kajian ini, ditulis oleh Allah mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah mulai malam hari ini hingga seterusnya, kalau saya masih diberikan kesempatan untuk bisa duduk bersama dengan panjenengan semua, kita akan sama-sama membaca sebuah buku yang sudah diterjemahkan juga. Jadi kalau panjenengan mau nyari buku ini yang sudah diterjemahkan juga sudah ada. Kita sama-sama akan baca karangan seorang ulama yang bernama Dr. Umar Muqbil, seorang dosen di kota Qasim sana, Arab Saudi. Judulnya adalah 50 Kaidah Al-Quran di dalam menjalani kehidupan. 50 Kaidah Al-Quran di dalam menjalani kehidupan. Kehidupan saya dan insya Allah juga kehidupan panjenengan mesti banyak aral dan lintang. Nggak mungkin kehidupan kita mulus, nggak mungkin. Pasti akan banyak problem. Kita berkeluarga mesti ada problem dengan istri dan suami atau pasangan. Kalau punya anak ya mesti kadang ada problem dengan anak. Yang bekerja di sebuah instansi perkantoran mesti bakal ketemu problem masalah dengan teman-teman sejawat di kantor. Yang dagang di pasar mesti punya masalah kadang sesama teman-teman dari pedagang, atau punya masalah dengan orang yang di pasar. Semua kita pasti pernah atau dan bahkan seterusnya selama masih hidup
selama hayat masih dikandung badan mesti merasakan yang namanya permasalahan. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran yang ada di hadapan kita, yang kita baca sampai khatam insyaallah kemarin pada Ramadan, kata Allah, sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang terbaik. Makanya kata Nabi Muhammad, orang yang berpegang dengan Al-Quran, dengan hadis, nggak akan mungkin tersesat. Bahkan Nabi Muhammad, bahkan Allah mengatakan, siapa yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah hidupnya bahagia. Semua problem ada solusinya dalam Al-Quran, semuanya. Maka di sini penulis ingin mengajak kepada kita dengan ringkas. Kalau mau dilihat semua Al-Quran, ya banyak sekali rahasia-rahasia, kaidah-kaidah kehidupan untuk kita pegang. Tapi penulis di sini menyingkat, hanya ada atau hanya menuliskan 50 kaidah Al-Quran di dalam menjalani kehidupan. Kita hidup ini berinteraksi dengan orang, kita berinteraksi dengan pasangan, kita berinteraksi dengan anak, kita berinteraksi dengan bos, kita berinteraksi dengan anak buah, dan seterusnya, dan itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, penulis di sini ingin sedikit mengajak kepada kita agar hidup kita lebih tertata dengan Al-Quran. Penulis ingin mengajak kepada kita agar hidup kita ini lebih tertata, tidak gemrungsung. Wong sing uripe gemrungsungan biasane jauh dari Al-Quran. Gemrungsung itu apa ya? Insya Allah panjenengan juga sudah paham tanpa saya artikan ke bahasa Indonesia. Gemrungsung, ngeresah, dan seterusnya yang semakna. Maka itu biasanya tanda dari jauhnya seorang dengan Al-Quran. Kalau seandainya kehidupan secara individual saja diatur oleh Al-Quran, apalagi kehidupan yang lebih luas, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, apalagi kehidupan bertata negara. Semuanya insya Allah ada dalam Al-Quran. Kata Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran, wa nazzalna 'alaika, sungguh wahai Muhammad, kami telah menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu. Apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran? Lihat kata Allah, tibyanan likulli syai'in. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, tugas diantara tugas pokok Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran di atas permukaan bumi sebagai petunjuk segala sesuatu. Semuanya ada dalam Al-Quran, tinggal kita mau buka atau tidak saja. Maka insya Allah sekali lagi pada kesempatan ini dan kesempatan-kesempatan selanjutnya, kita sami-sami sareng-sareng membaca dan menghayati dan mengambil beberapa manfaat dari apa yang ditulis oleh seorang doktor yang bernama Dr. Umar Muqbil hafizahullah ta'ala, yang berjudul 50 kaidah Al-Quran di dalam menjalani kehidupan. Dan kitab ini, buku ini juga sudah diterjemahkan. Bagi yang mungkin suka baca, monggo bisa dicari di internet, banyak insya Allah. Tulis saja 50 kaidah Al-Quran, pasti ketemu. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita sekarang masuk pada kaidah yang pertama. Insya Allah saya usahakan setiap pertemuan satu kaidah. Nah, kalau ada 50 kaidah berarti ada 50 pertemuan. Semoga masih dikasih umur panjang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk sekarang pada kaidah yang pertama. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid Al-Manar,
yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini nggak mungkin bisa hidup sendirian. Kita ini nggak mungkin bisa hidup sendiri, eksklusif, nggak mungkin bisa. Manusia itu adalah makhluk yang mesti membutuhkan orang lain. Sekaya apapun mesti butuh orang. Sekuat apapun mesti butuh orang. Kita nggak mungkin bisa memenuhi semua kehidupan kita dengan diri kita sendiri. Walaupun uangnya banyak mesti butuh. Ya, kita punya sawah. Kayak alhamdulillah misalkan punya sawah. Tapi mosok sawahnya dari manen, dari nandur, kemudian manen, kemudian apalagi di namanya apa tuh? Giling apa ya? Digiling, kemudian sampai dimakan, sampai dimasak, sampai dimakan dan seterusnya. Kita sendirian tok nggak bakal mungkin. Kita kuat, badan kita luar biasa, tetap mesti butuh kepada orang. Artinya manusia itu memang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan sebagai makhluk yang pasti akan bersosialisasi kepada orang. Nah, ketika seorang itu bersosialisasi kepada orang, berkumpul bareng sama orang, orang ini wataknya macam-macam. Ada yang cilik tapi kemeliti. Ada yang cilik kayak saya ini contohnya ya. Ada yang kecil tapi kalau ngomong subhanallah ngungkuli lombok setan katanya. Sebenarnya ini hal yang dikritisi oleh sebagian guru-guru kami karena makanan itu hal yang tidak pas untuk diberikan julukan-julukan yang kurang baik. Ini kadang ngasih lombok setan, apalagi itu sambel beledek, subhanallah. Ya tidak apa-apa sebenarnya, insya Allah juga tidak dosa, cuman kurang pas saja. Karena makanan itu sesuatu yang dalam bahasa Arab namanya muhtaram, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, maka tidak pas diberikan sebutan-sebutan yang kurang enak didengar. Nah, tadi ada orang yang mungkin karena kita bersosialisasi dengan orang, ada tipe orang yang tadi kecil, kemudian tapi ngomongnya subhanallah nyelekitnya luar biasa. Ada orang yang orangnya biasa-biasa saja, dari sisi ekonomi yang mungkin nggak tinggi-tinggi amat, tapi sombongnya luar biasa sampai nyundul langit, sombongnya randuwe opo-opo tapi sombongnya nemen. Ada orang yang kaya tapi ramah, dermawan dan seterusnya. Ini berbagai macam watak manusia. Bahkan kalau kita di rumah saja punya anak 5 anak ini wataknya mesti beda-beda. Padahal keluar dari rahim yang sama, tapi wataknya beda-beda. Apalagi kita bertemu dengan satu masjid seperti ini, saya yakin 100% kalau misalkan yang hadir di masjid ini ada 50 orang, maka di hadapan saya ada 50 watak yang berbeda-beda. Mesti, gak mungkin ada yang jengkelan, guyon sidik jengkel. Ada yang wajahnya besengutan, ada yang wajahnya murah senyum, ada yang sukanya guyon tapi kalau diguyoni jengkel. Kan macam-macam orang itu kan seperti itu. Nah, ini Al-Quran telah mengajarkan kepada kita gimana bersosialisasi dengan orang yang beraneka ragam macamnya seperti itu. Iya, kita nggak akan mungkin bisa menjadikan semua orang ridho kepada kita, itu nggak mungkin bisa. Kita pingin orang semuanya ridho kepada saya, mustahil. Ada cerita itu yang mungkin panjenengan sudah pernah dengar atau sudah pernah baca, atau mungkin kalau nggak salah saya juga pernah sampaikan di sini kemungkinan. Bapak sama anak naik keledai ya. Bapak naik keledai, anak naik keledai. Jalan lewat ke orang, karang wong orang bener. Keledai kecil ditumpai. Anggap saja jangan keledai lah, motor cempe. Wis motore cempe, knalpote bocor. Bapak ani lemu, anak lemu, ditumpai kabeh. Orang malas karo motor itu loh, kayak bane sampai pak jeblok. Nah ya,
Dengar seperti itu, wes, Le, kamu saja yang naik, bapak biar turun. Lewat sama orang. Kayak lo, bocah orang ngerti adab, bapaknya kon melaku, anaknya numpak motor. Aduh, salah maneh. Ya wes Le, ngene bae wis. Bapak sing numpak wis sing mlaku. Kae ya. Aduh Le, salah maneh. Wis mudhun kabeh bae. Diomong maneh, ya Allah motor eman-eman dituntun. Bocor ora dituntun. Subhanallah, ini lihat, kalau kata orang kalamun nasi la yantahi, omongan orang itu enggak akan mungkin mendek. Pasti ada saja omongan orang. Jadi kalau kita ingin menjadikan semua orang ridho sama kita, ini hal yang tidak akan mungkin bisa, sebagaimana panjenengan tidak akan bisa memeluk gunung. Jadi yang penting kita berjalan sesuai dengan koridor yang Allah ajarkan. Nah, di antara kaidah kita dalam bersosialisasi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 83. Dan ini kaidah yang pertama. Isyaknya itu jam berapa nih ya? Masih lama ya, jam 7 insya Allah. Berapa menit lagi Bu? 50, masih lama insya Allah. Nah, kaidah yang pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83, dan saya sampaikan kaidah ini kaitannya erat sekali di dalam membina sebuah hubungan dengan masyarakat. Iya, kita tidak akan mungkin bisa menjadikan semua orang ridho kepada kita. Tapi ini yang Allah ajarkan ketika kita bersosialisasi kepada orang. Apa itu? Allah berfirman, wa qulu linnasi husna. Ini kaidah pertama. Ucapkanlah kepada manusia ucapan-ucapan yang baik. Ini kaidah terpenting. Matur nuwun Bapak, jazakallah khair. Ini kaidah terpenting di dalam bermuamalah kepada orang. Ngomong kepada orang dengan omongan-omongan yang baik. Ucapkanlah kepada orang, bicaralah kepada orang dengan ucapan-ucapan yang baik. Lihat, ini kita langsung lihat dampak yang luar biasa, dampak positif ketika kita berusaha mengucapkan ucapan yang baik ketika kita sedang bermasyarakat kepada orang. Dan Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-83. Kata penulis di sini, kadang ketika kita berhubungan dengan orang, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, pasti mendapati beraneka ragam macam orang. Ada orang yang seperti ini wataknya, ada yang seperti itu wataknya, ada yang seperti ini dan itu wataknya. Maka semua watak manusia yang berbeda-beda, insya Allah semuanya akan sepakat suka dengan orang yang ketika mereka ngobrol dengan seseorang dan orang itu mengucapkan ucapan yang baik. Orang yang wataknya jengkelan, kalau kita ngomong baik, dia pasti senang. Orang yang wataknya besengutan wajahnya, kalau kita ngomong baik, insya Allah tetap tersenang. Ada orang yang mungkin punya watak macam-macam lah, pokoknya yang watak yang kurang enak-enak, kalau kita berucap baik kepadanya mesti senang. Batu saja, batu kalau ditetesi air terus itu pasti bolong, apalagi manusia yang bukan batu. Hati manusia bukan batu. Kalau kita ucapkan ucapan yang baik kepada manusia yang modelnya seperti tadi, marahan, besengutan, jengkelan, baperan, kesinggungan dan seterusnya, kalau selama kita berucap baik kepada mereka, insya Allah mereka pasti akan suka. Kata penulis di sini, kaidah ini, kaidah mengucapkan ucapan yang baik kepada orang, banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran beraneka ragam dan dalam kondisi beraneka macam. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 53. Kalau tadi Al-Baqarah, sekarang surat Al-Isra. Allah berfirman, wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang lain. Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan ucapan yang terbaik kepada hamba-hambanya Allah. Nabi Muhammad itu sosok dai,
sosok pengajar, sosok ustadz, sosok nabi yang mengajak kepada kebaikan. Dan Allah sampaikan, walau kunta fadhan ghalidhal qalb, wahai Muhammad, kalau sekiranya kamu ini sosok yang keras, sosok yang jengkelan, sosok yang ucapannya nggak baik, sosok yang hatinya atos gitu ya, lan faddu min haulik, maka nggak akan ada orang yang mau duduk bareng sama kamu, nggak akan ada orang yang mau menerima ajakanmu. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, oleh karena itu, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kamu menjadi sosok yang lemah lembut, ucapannya baik, tutur katanya indah kepada semua orang. Saya kasih kisah. Ada seorang badui tahu-tahu masuk masjid. Dan masjid di Masjid Nabawi ketika itu belum seperti sekarang. Masih tanah dan tiang-tiangnya hanya pakai pelepah kurma. Ada seorang badui itu orang pedalaman jauh, tidak pernah duduk sama Nabi, dia nggak pernah di Madinah, dia di gunung lah gitu, jauh dari kota Madinah. Tahu datang ke kota Madinah, nggak ngerti kalau itu Masjid Nabawi, tahu-tahu kemudian dia pipis saja di situ. Sur. Gimana? Bayangkan panjenengan sebagai takmir Masjid Al-Manar, orang masuk tahu-tahu pipis di pojok seperti itu. Yo samplok tadi benar. Nyamploknya langsung di nah, para sahabat pun langsung bergegas bangun, bawa berbagai macam yang ada di hadapan mereka. Yang ada sandal ya bawa sandal, yang ada pelepah kurma ya bawa pelepah kurma, mau disamplok itu orang. Kata Nabi Muhammad, da'u, biarkan, biar tuntas dulu. Subhanallah. Kalau enggak tuntas, kalau dikejar mau disamplok, bayangkan panjenengan sendiri merasakan kalau sedang kebelet-kebeletnya, kemudian pas dikeluarkan itu nikmat yang tiada tara. Kalau itu langsung diempet, penyakit. Lah kalau dianya mending diempet, kalau enggak diempet dikejar, teng telecek kan mudi-mudi itu. Biarkan saja, biarkan sampai selesai. Yuk para sahabat gemes. Setelah selesai, Nabi Muhammad bilang, wahai sahabat-sahabatku, ambilkan air, siram itu. Ya Allah, dia yang pipis, dia yang berbuat salah, kami yang disuruh ngambil air. Subhanallah. Itu jengkelnya para sahabat luar biasa kepada orang tadi. Sudah karena Nabi Muhammad yang nyuruh, Nabi akhirnya diambil air, disimpan, dipanggil. Badui tadi sama Nabi, Mas, niki masjid, Mas. Masjid itu untuk zikir, untuk sholat dan seterusnya, dan pipis itu najis. Jadi kalau panjenengan pipis di sini nanti orang-orang nggak bisa sholat, itu bahasa saya seperti itu. Ini masjid tempat yang bersih, bukan untuk buang air seperti panjenengan ini. Jadi tolong jangan diulangi lagi, nggih, kata Nabi Muhammad. Lihat, karena melihat sosok pribadi seorang nabi, seorang pengajar yang punya akhlak yang baik, tutur kata yang baik, perilaku yang baik, apa kata badui tadi? Allahumma arhamna wa Muhammadan wa la tarhamna wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, semoga engkau curahkan rahmatmu kepada aku sama Muhammad saja, yang lainnya nggak usah kasih rahmat ya Allah. Yang lainnya mau mukul saya tadi ya Allah. Karena orang Baduy itu orang gunung itu biasanya lugu-lugu, polos-polos. Ya Allah, rahmati aku sama Muhammad saja, orang yang baik ini. Kayak yang lain nggak usah kasih rahmatmu ya Allah, karena orangnya atos-atos. Saya masih pipis disiram aja tadi. Subhanallah. Lihat ini bagaimana efek seorang ketika memiliki ucapan yang baik. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku ucapan yang terbaik. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah tadi termasuk surat yang diturunkan di kota Madinah. Surat Madaniyah. Kalau surat Al-Isra, surat Al-Baqarah itu wa qulu linnasi husna, ucapkanlah ucapan yang baik, itu termasuk surat Madaniyah, surat yang turun di kota Madinah. Surat Al-Isra tadi
Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan merupakan salah satu potongan surat yang turun di kota Makkah atau surat Makkiyah. Berarti dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membedakan dalam semua kondisi, tetap diperintahkan untuk mengucapkan ucapan yang baik. Di kota Mekah, audiens yang diajak Nabi, orang yang diajak Nabi ini orang-orang Mekah yang ketika itu belum masuk Islam, tapi Allah tetap perintahkan Nabi untuk mengucapkan ucapan yang baik. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, Allah pun tetap sama memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan ucapan yang baik. Padahal di Madinah orang-orangnya adalah orang-orang yang kebanyakan orang Islam. Sedikit dari kelompok kampung itu ada orang-orang Yahudi. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membedakan bagaimana Nabi Muhammad berucap baik di kota Mekah ataupun di kota Madinah. Sama-sama diperintahkan untuk mengucapkan ucapan yang baik. Di kota Mekah ketemunya orang Quraisy, orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, diperintahkan untuk mengucapkan ucapan yang baik. Di kota Madinah yang kebanyakan sudah muslim, ada sedikit kelompok minoritas orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah, tetap Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengucapkan ucapan yang baik. Berarti pelajaran yang berharga dari dua ayat yang turunnya di berbeda tempat ini mengajarkan kepada kita di setiap kondisi, di setiap situasi, di setiap tempat kita tetap diperintahkan untuk mengucapkan ucapan yang baik. Itu satu. Kemudian yang kedua, kepada siapa kita harus berucap dengan ucapan yang baik? Allah pun juga telah jelaskan dalam sebuah ayat surat Al-Ankabut ayat ke-46. Surat Al-Ankabut ayat ke-46. Allah berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illal ladzina zalamu minhum." Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab, Bapak dan Ibu? Ahlul kitab itu siapa? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi kalau disebut ahlul kitab dalam Al-Quran, niku maksudnya al-Yahud dan orang Nasrani. Jangan kamu berdebat dengan orang Yahudi, jangan kamu berdebat dengan orang Nasrani, kecuali dengan ucapan dan cara yang baik. Pengecualian, illalladzina zalamu minhum, kecuali kepada orang yang berbuat zalim semena-mena kepadamu. Maka ketika itu bolehlah kamu tidak berucap dengan ucapan yang baiklah bahasanya. Berarti di sini tadi saya sampaikan, di semua tempat, di semua keadaan kita diperintahkan untuk mengucapkan ucapan yang baik. Karena Allah merintahkan Nabi Muhammad untuk mengucapkan yang baik di kota Mekah, Allah pun merintahkan Nabi Muhammad untuk mengucapkan ucapan yang baik di kota Madinah. Berarti tidak ada bedanya di semua tempat. Kemudian Allah juga sampaikan dan Allah tegaskan kepada semua macam elemen masyarakat, baik tua, kecil, muda, perempuan, laki-laki, kaya, miskin, seterusnya, kafir atau non-muslim atau non-muslim, semuanya tetap diperintahkan untuk mengucapkan ucapan yang baik. Illalladzina zalamu minhum, kecuali satu tok, orang-orang yang berbuat zalim kepadamu. Berarti ucapan yang baik ini perintah dari Allah yang sifatnya semua kondisi, semua situasi, dalam semua keadaan dan kepada siapapun. Contoh yang disebutkan oleh penulis di sini, di antara contohnya, wa min surati tatbiqati hadhil qaidah, di antara bentuk contoh konkret nyata kepada siapa saja kita mengucapkan yang baik, Allah sampaikan di dalam surat Ad-Duha, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Apa artinya? Kepada orang-orang yang minta kepadamu, jangan kamu herdik.
Ya, berarti jangan kamu hardik, ini ada pesan tersirat dari Allah, maksudnya ucapkanlah ucapan yang baik kepada orang yang minta kepadamu. Dan ini saya sampaikan di beberapa tempat. Yang minta itu contoh di perempatan, ada orang yang minta sama panjenengan tuh, kalau mau ngasih ngasih ho, kalau nggak mau ngasih nggak usah komen, sehat-sehat jaluannya. Allah sampaikan tuh, wa ammasaila fala tanhar, kepada orang yang minta-minta jangan kamu hardik. Kalau mau ngasih sudah ngasih, kalau nggak mau ngasih sudah diam aja. Ngapunten, sudah biarkan pergi. Nggak usah sehat mu si enom jaluan koyo kiye. Pak Dedi apa besok naik gede ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam beberapa ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu hanguskan sedekahmu sendiri. Dengan apa? Dengan cara kamu mengungkit-ungkit sedekahmu dan kamu menghardik dan melukai orang yang kamu beri sedekah. Sudah dikasih sedekah 5 tahun yang lalu, kowe ra kilingan biyen sapa sing nyantuni kowe. Saiki sombong luar biasa. Ini kan berarti mengungkit pemberian tuh. Maka kata Allah, yang seperti ini adalah bentuk menghapuskan nilai sedekah kita sendiri. Dan ini banyak terjadi mungkin. Ada orang yang dulu mungkin masih biasa saja kita santuni dia, kemudian setelah dia kaya dia lupa kepada kita, sudah nggak usah ngomong. Kita ngasih dia itu bukan untuk dia, tapi kita sendiri yang butuh. Ada seorang ulama ucapan yang luar biasa sekali. Kebutuhan kita, ini ingat baik-baik. Jadi ketika kita ngasih kepada orang itu seakan-akan bukan orang itu yang butuh kepada kita. Kebutuhan kita terhadap pahala sedekah kita itu lebih besar kebutuhan kita daripada kebutuhan orang yang dikasih. Bisa dipahami nggak dia? Kebutuhan saya misalkan tuh, saya ngasih orang sedekah. Kebutuhan saya kelak di hari kiamat terhadap pahala sedekah saya itu lebih besar daripada kebutuhan orang yang tadi butuh dengan sedekah dari saya. Bisa dipahami nggih? Saya ngasih ke orang A butuh sama saya bantuan. Maka ketika saya ngasih dia, kebutuhan saya dengan pahala yang saya berikan kepadanya ini lebih besar. Saya lebih butuh pahala ini ketimbang butuhnya orang tadi terhadap bantuan yang saya berikan kepadanya. Jadi bukan ketika kita ngasih ke orang, orang itu butuh kepada kita, tapi sebenarnya kita pun juga butuh kepada dia. Kita butuh kepada dia ketika kita berikan sesuatu kepadanya, kita butuh pahala dari Allah. Dan kebutuhan kita dengan pahala ini lebih besar kebutuhannya daripada kebutuhan orang tersebut dengan bantuan kita. Sehingga dengan ini kita faham bahwa kita ini ngasih orang, bukan orang itu butuh kepada saya, tapi sebenarnya saya sendiri yang butuh terhadap pahala tersebut. 5 tahun sudah berlalu, kita ngelihat orang seperti itu yang dulu kita santuni kemudian jadi dan dia menjadi orang yang mungkin naudzubillah sombong misalkan, maka sudah urusan kita dengan Allah, bukan orang itu lagi. Maka jangan sampai kita keluar kata-kata olah wong ora kilingan kacang kelalen karo kulite. Biyen tak santuni, sapa sing nyantuni? Bisa sekolah sampai saiki, bisa dadi wong sampai saiki, sapa sing ngai? Biyen dudu wong berarti kuwi lho. Demit namanya. Siapa yang nyantuni dulu? Kalau dia nggak tak santuni saya, mungkin nggak jadi seperti ini tuh orang. Lagi sombong luar biasa. Berarti kita sendiri sedang menghapuskan sedekah kita. Ketika kita kelak di hadapan Allah, ya Allah dulu saya pernah nyantuni orang, ya Allah sampai dia kuliah, ya Allah mana sedekah saya nilainya? Nggak ada, karena kamu sendiri yang ngungkit-ngungkit pahala atau ngungkit-ngungkit amalan sedekahmu. Yang kedua, jangan kamu batalkan sedekahmu dengan kamu melukai orang yang kamu beri. Di antara bentuk melukai tadi, sehat, si waras, nom, jaluan. Sudah, seperti yang saya katakan, kalau mau ngasih, ngasih, kalau nggak mau ngasih, sudah nggak usah ngasih, ngapunten, biar dia pergi. Maka ini bentuk praktek dalam mempraktekkan kaidah ini di dalam kehidupan sehari-hari. Wa ammasaila fala tanhar. Adapun kepada orang yang minta-minta, gak usah kamu hardik kepadanya. Kemudian yang lain, contoh konkret yang lain.
Jelas kalau ini kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra juga, wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan sekali-kali kamu hardik orang tuamu. Jangan sekali-kali kamu hardik bapak dan ibumu, dan ucapkanlah kepadanya ucapan yang baik. Ini contoh juga nyata bagaimana Allah perintahkan kita untuk berkata yang baik, di antara tadi kepada orang yang minta, kepada orang tua, kemudian di antara contoh yang lain kepada orang yang bodoh. Kepada orang yang bodoh. Kadang kalau ngomong sama orang bodoh, ini lebih baik diem. Nek dilayani podo-podo bodoh nih. Dan ini banyak di media sosial. Wah, kayaknya debat-debatan luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat orang-orang hamba Allah, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sifat mereka seperti apa? Kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila hamba-hamba Allah yang beriman itu diajak ngobrol sama orang-orang yang bodoh, dan orang bodoh itu biasanya nggak ngerti, salah tapi ngiyeng. Pokoknya koyo ngiyeng lah orangnya, karena nggak ngerti apa-apa tapi ngiyeng. Kalau kita bertemu dengan orang seperti ini, yang Allah sampaikan orang-orang beriman, hamba-hamba Allah yang baik itu, kalau ketemu orang yang model seperti itu, qalu salama, assalamualaikum, saya ada sibukan, saya mau pulang, punten, pulang, selesai. Nah kalau kita melayani, ya sudah itu, akhirnya sama-sama jadi bodoh. Kalau suka ketemu orang bodoh, ngajak ngobrol, ngarol ngidul, ngotot-ngototan, ngeyel-ngeyelan, ya sudah, assalamualaikum, saya masih ada kesibukan di rumah, punten, pulang dulu, selesai. Dan ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, masih 2 menit lagi terakhir, kita sudah tahu nih, ketika ngomong dengan beraneka ragam manusia, dengan beraneka ragam watak manusia, kita diperintahkan untuk mengucapkan ucapan yang baik bahkan kepada orang yang minta sekalipun kepada kita. Kalau seandainya Allah perintahkan kepada orang yang minta kepada kita agar kita mengucapkan ucapan yang baik, tentu lebih tepat dan lebih ditekankan lagi kita mengucapkan ucapan yang baik kepada orang yang mungkin lebih tinggi derajatnya daripada kita, atau yang selevel. Allah sampaikan akibat kalau kita tidak mengucapkan ucapan yang baik. Akibat kalau kita tidak mengucapkan ucapan yang baik, Allah sampaikan masih sama di surat Al-Isra tadi. Ketika Allah perintahkan untuk mengucapkan ucapan yang baik, wa qul li'ibadi yaqulu lillati hiya ahsan. Wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku dengan ucapan yang baik. Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, innasyaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu akan selalu merusak hubungan di antara kalian. Allah sampaikan sesungguhnya syaitan itu akan selalu merusak hubungan di antara kalian. Setelah Allah menyebutkan perintah untuk mengucapkan ucapan yang baik, maka Allah mengajak kepada kita bahwa siapa yang tidak mengucapkan ucapan yang baik, maka di situ syaitan akan masuk dan merusak hubungan kita. Dan itu terjadi. Berapa banyak orang yang lengket, berapa banyak orang yang bersahabat karena satu ucapan dan tutur kata yang kurang baik akhirnya renggang. Dan insya Allah panjenengan lebih tahu contoh-contoh yang seperti ini. Terakhir, ucapan yang baik itu seperti apa, Ibu dan Bapak? Ucapan yang baik itu seperti apa? Kata para ulama, ucapan yang baik itu harus memenuhi 2 hal. Sebentar lagi bunyi ini. Ngapunten, saya minta waktu 3 menit. Ucapan yang baik itu harus terpenuhi 2 hal. Kalau 2 hal ini belum terpenuhi, maka kita belum dikategorikan orang yang telah mengucapkan ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu bukan sekedar isinya baik, tapi ucapan yang baik adalah ucapan yang cara menyampaikannya juga baik. Itu 2 unsur penting.
Allah sampaikan, katakanlah kepada manusia ucapan-ucapan yang baik. Maksud Allah dalam semua Al-Quran, ketika Allah perintahkan untuk mengucapkan ucapan yang baik, itu ada dua hal yang harus kita lihat. Isi ucapannya baik, cara menyampaikannya juga baik. Berapa banyak isi ucapannya baik, tapi caranya kurang tepat, akhirnya diterima sama orang? Nggak diterima. Berapa banyak ucapannya itu nasihat yang penting, tapi ternyata cara mengucapkannya tidak tepat, momentumnya tidak tepat, maka itu bukan baik. Jadi ucapan yang baik adalah ucapan yang isinya baik dan juga cara penyampaiannya juga baik. Imam Syafi'i yang mengatakan, kalau seandainya aku salah, kemudian aku dinasehati oleh orang di hadapan orang banyak, Syafi'i jangan gitu ini nggak boleh, ini gitu deh. Di hadapan orang banyak, nunjuk Imam Syafi'i langsung. Kata Imam Syafi'i, kalau aku salah, kemudian aku ditegur oleh orang di hadapan orang banyak, maka itu sebenarnya bukan menasehatiku, tapi dia ingin sedang mempermalukan aku. Dan itu banyak terjadi. Kadang orang kita di grup, saya ngasih contoh yang konkret nyata di zaman ini, di grup WhatsApp. Grup WhatsApp itu orangnya macam-macam. Dan karena orangnya macam-macam, semua orang bisa ngirim. Akhirnya semua orang ketika ngelihat sesuatu yang bagus menurut dia, menurut kita nggak bagus, menurut anggota grup nggak baik, dia share, kelutuk kirim ke grup WhatsApp. Ternyata langsung salah, langsung serang serbu gitu. Maka ini kurang tepat. Akhirnya apa yang dilakukan? Afwan, maaf ngapunten, saya izin keluar dari grup ini. Biar. Mungkin alhamdulillah kalau izin, kalau nggak izin tahu-tahu dia telah keluar gitu saja tuh. Padahal mungkin grupnya isinya grup pengajian. Akhirnya ketika dia keluar dari grup, akhirnya dia nggak dapat informasi pengajian. Yang tadinya tahu informasi pengajian, dia keluar dari grup, dia nggak ngerti pengajian. Mungkin dia share karena menurut dia itu baik. Dan cara menasehatinya bukan di depan atau di dalam grup. Kalau bisa dijabri, mas ngapunten, yang panjenengan share itu tidak sesuai dengan apa yang ini dan seterusnya. Jadi mohon maaf, untuk lebih baik dihapus. Lebih baik seperti itu, insya Allah lebih diterima. Jadi itu contoh nyata ucapan yang baik yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Bukan hanya isinya yang baik, tapi juga cara penyampaiannya harus diperhatikan dengan cara yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insya Allah kita masuk pada kaidah yang kedua pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.